selamat datang di Buku-Buku Dulu, Buku-Buku Zaman Dulu bareng Novita. Buat kalian yang suka baca, ataupun buat kalian yang gak suka baca, yang sukanya dengerin cerita aja, sabi banget nih buat nonton video dari gue sampai selesai. Kali ini gue mau spoilerin ke kalian sebuah buku yang menurut gue cukup mind-blowing banget sih. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak ketinggalan gitu loh dari teman-teman kalian? Dalam hal karir misalnya, pernah gak sih kalian dengar teori 10.000 jam yang dikemukakan oleh Malcolm Gladwell? Malcolm Gladwell adalah seorang penulis international bestseller book judulnya Outlier. Dan di bukunya dia menceritakan kisah-kisah orang-orang sukses, orang-orang yang mendunia. Apa aja sih hal-hal yang bisa bikin mereka sukses dan mendunia seperti sekarang ini. Dan salah satu yang dia bahas adalah mengenai teori 10.000 jam. Malcolm Gladwell mengatakan bahwasanya jika kita ingin menjadi seorang yang sukses dan ahli dalam suatu bidang, atau dengan kata lain jika kita ingin menjadi seorang spesialis, kita minimal membutuhkan waktu 10.000 jam. 10.000 jam untuk berkutat dengan hal tersebut dengan pendekatan latihan yang benar. Dan beberapa saat setelahnya, seorang peneliti bernama Profesor Anders Ericsson yang penelitiannya digunain di buku Outlier, dia tuh bilang bahwasanya teori 10.000 jam itu cuma mitos. Dan Profesor Anders Ericsson juga bilang kalau Malcolm Gladwell itu terlalu menyederhanakan riset yang dia lakukan sama kolega-koleganya. Dan David Epstein di bukunya Range, buku yang mau gue spoiler ke kalian, dia juga turut membantah teori 10.000 jam Malcolm Gladwell. Di buku ini dia nggak cuma nyundutin perspektif spesialis yang dikemukakan oleh Malcolm Gladwell, tapi dia juga ngejelasin keuntungan-keuntungan menjadi generalis di era digital seperti sekarang. Emang sih topik mengenai spesialis dan generalis ini tuh udah berlangsung lama banget, tapi baru mencuat banget waktu Malcolm Gladwell mengemukakan teori 10.000 jam di Outlier, yang ternyata banyak juga dibantah sama orang-orang. Mungkin kebanyakan dari kita juga pernah berpikir ya, kira-kira di masa depan gue tuh cocoknya jadi seorang spesialis atau generalis ya. Sebagian dari kita mungkin waktu kecil sering ya diarahin sama orang tuanya buat fokus sama kemampuan yang paling mumpuni dari diri kita. Dan emang setiap orang itu pasti dikasih gift sih sama Tuhan, entah itu di bidang akademik, olahraga, seni, atau sebagainya. Dan budaya fokus pada kemampuan terbaik itu emang secara langsung ada di kita buat menjadi seorang spesialis, seorang yang punya pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai suatu bidang. Ya karena emang logikanya kalau misalkan satu orang itu belajar satu hal terus dan fokus, ya orang itu bakal menguasai hal tersebut. Nah, tapi di bukunya David Epstein, Range, dia membuktikan bahwasanya ya gak selamanya juga harus kayak gitu. Di buku ini, David Epstein ngambil contoh seorang pegolf ternama di dunia, sebut saja dia Tiger Woods. Sedari umurnya 7 tahun, Tiger Woods udah dikenalin sama dunia golf. Sedari dini banget dia tuh udah diarahin gitu loh sama orang tuanya buat jadi spesialis di bidang golf. Dan menurut David Epstein, ada beberapa hal yang bikin Tiger Woods jadi seorang spesialis seperti sekarang. Yang pertama adalah lingkungan yang membuat Tiger Woods sendiri. Tiger Woods hidup dan berkembang dalam lingkungan yang berbentuk kind environment, di mana dia berlatih dengan sumber daya yang optimal, instruksi yang jelas, punya aturan yang jelas, dan direpetisi dengan sempurna. Selain istilah kind environment, ada juga istilah lingkungan belajar yang disebut weak environment, di mana informasi pembelajaran mungkin terhalang oleh satu dan yang lain hal, tanpa aturan yang jelas, dan feedback yang didapetin gak akurat. Nah, karena itu David Epstein ngelihat sebuah pola bahwa anak-anak berbakat bisa jadi orang yang hebat karena mereka berkembang di dunia kind environment. Dengan kata lain, menjadi seorang spesialis seperti Tiger Woods gak cuma butuh bakat dan kerja keras, tapi juga butuh banget lingkungan yang terus-menerus ngasah bakat mereka. Butuh proses yang panjang banget biar bisa jadi spesialis yang punya skill seperti Tiger Woods. Nah, tapi di era digital seperti sekarang, sering banget maksa masyarakat buat bisa ngelakuin semuanya serba cepat dan serba dinamis.
Epstein juga nyebutin bahwasanya hari ini kita ada di era pembelajaran yang weak environment karena informasi terus bergulir tanpa henti selama 24 jam. Beda jauh banget sama kondisi di abad ke-20 di mana semuanya tuh masih jalan pelan dan fokus sehingga melahirkan banyak sekali spesialis. Untuk menghadapi dunia weak environment ini, Epstein berargumen bahwasanya sudah saatnya orang-orang menjadi seorang generalis. Seseorang yang punya wawasan luas tentang banyak bidang dan melihat banyak masalah dari berbagai perspektif. Di era digital ini, menjadi seorang generalis mempunyai proses yang lebih mudah dibandingkan seorang spesialis yang jelas-jelas membutuhkan waktu yang lama. Efeknya, banyak perusahaan yang mencari seorang generalis karena dianggap serba bisa dan mampu berkontribusi lebih banyak dibandingkan seorang spesialis yang hanya fokus pada satu bidang. Generalis dipandang lebih kreatif, mampu berpikir out of the box, dan mampu menciptakan satu ide baru yang segar. Dan di bukunya, David Epstein juga memberikan contoh dengan menceritakan kisah dari Gunpei Yokoi yang berhasil menciptakan mainan revolusioner dari Nintendo, yaitu Game Boy. Rahasia dari pembuatan Game Boy itu adalah bagaimana Gunpei Yokoi ini menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang dan menyatukannya dalam satu wadah. Yokoi menggabungkan teknologi yang sudah ada, sudah dimengerti, dan mampu dijangkau serta dibeli oleh masyarakat luas dalam satu wadah baru yang membuat semua orang bisa merasakannya. Dan memang sudah seharusnya seorang generalis itu bisa berpikir lebih luas dibandingkan seorang spesialis. Nah, setelah tahu spoileran bukunya, let we ask ourselves, apakah kita mau jadi seorang spesialis ataukah seorang generalis? Pastinya kita nggak bisa milih semuanya, soalnya waktu kita terbatas. Banyak juga orang yang beranggapan bahwasanya menjadi seorang generalis itu nggak baik. Bahkan ada istilah Jack all of trade, master of none. Artinya, kalau kita jadi orang yang serba bisa, kita itu nggak punya keahlian apapun. Tambah lagi, kita itu biasa diajarin bahwa di dunia yang kompetitif ini, kita harus jadi spesialis yang hebat untuk menjadi pembeda kita dengan orang lain. Tapi, David Epstein punya pandangan yang berbeda. Kita harus nyoba banyak hal dulu, dapat pengalaman yang beragam, dan melakukan eksperimen tanpa henti. Biar kita itu bisa nemuin profesi yang benar-benar proper sama diri kita, dan kita pun enjoy gitu loh ngejalaninnya. Ada hal menarik juga yang diceritain sama David Epstein tentang kisah atlet profesional atau para ilmuwan yang meneliti perkembangan para atlet itu sedari kecil. Ternyata mereka itu ngejalanin sebuah fase yang disebut dengan fase sampling period, yang merupakan suatu fase di mana mereka itu nyoba banyak banget cabang olahraga sampai akhirnya mereka tuh nemuin satu cabang olahraga yang cocok banget buat mereka, dan disitulah mereka benar-benar fokus latihan terus sampai akhirnya bisa jadi seorang atlet profesional. Banyak banget juga gue denger kisah orang-orang sukses yang dalam perjalanan karirnya tuh yang gak linear, gak dari A ke B, tapi mereka melalui jalur yang it's like benang kusut, tapi mereka tetap struggle dan akhirnya ya berhasil. Di perjalanan kita pasti akan menghadapi banyak masalah, terbalik haluan, mungkin juga ngerubah tujuan, dan ya sebut aja ngelakuin banyak banget eksperimen. Dan itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagi David Epstein, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berjalan lambat tapi menyeluruh. Dan hal itulah yang membutuhkan waktu bagi seseorang untuk mencoba bidang lain. So, that's why kita nggak perlu ngerasa ketinggalan. Apalagi kalau kita lihat orang lain yang udah lebih dulu mulai di bidang yang kita jalanin hari ini. So, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang usianya lebih muda ataupun lebih tua. Tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Dan yang paling penting adalah jangan takut buat bereksperimen dan mencoba berbagai pengalaman sebelum akhirnya kita memutuskan bidang apa yang akan kita tekuni. Mungkin juga ada anggapan bahwasanya pindah keahlian itu adalah hal yang sia-sia. Nah, misalnya awalnya kita tuh adalah seorang akuntan, 2 tahun kita kerja sebagai seorang akuntan, terus kita resign dan kita beralih jadi seorang marketing. Mungkin pada suatu titik kita tuh ngerasa kayak kok sayang ya waktu yang udah gue lewatin 2 tahun di akuntan itu
harus terbuang sia-sia. Karena hari ini tuh gue jadi marketing gitu. Gue belajar dari nol lagi dan bener-bener berjuang dari nol lagi. Dan jadi mikir, kenapa ya gak dari awal aja gitu jadi marketing? Kayaknya karirnya bakal lebih cepat nih. Nah, apakah semua itu benar? Belum tentu juga sih. Pengalaman kita sebelumnya bukan berarti gak berguna, tapi mungkin ngebantu banget diri kita buat ngejalanin profesi yang sekarang. Gue jadi inget sama kisahnya Steve Jobs. Jadi waktu kuliah, dia itu pernah ngambil kelas kaligrafi gitu kan. Terus ya mungkin banyak orang yang ngelihat bahwasannya itu tuh hal yang gak berguna gitu loh sama perkembangan karirnya Steve Jobs. Tapi ternyata kelas kaligrafi itu tuh ngebantu banget Steve Jobs buat ngedesain huruf-huruf yang ada di Apple. Jadi ya statement apa yang kita pelajari sebelumnya gak berguna itu tuh gak betul juga. Karena mungkin aja semua itu tuh akan membantu kita di masa depan dengan memberikan perspektif yang baru. Dan sebenarnya masih banyak banget sih kisah-kisah inspiratif dan perspektif yang menurut gue mind blowing banget. Dan kutipan kalimat yang gue suka banget dari Range ini adalah, penjelajahan bukanlah kemewahan yang sia-sia dari pendidikan. Penjelajahan adalah manfaat utama. Oke, sekian dulu buku-buku kali ini bersama gue Novita. See ya!